kembali bersama-sama ibadah secara online bersama dengan Lause Vini dan Lause Xiong Xiong. Oke, sebelum ibadah, Lause mau mengingatkan kembali, kita itu beribadah, kita mau bertemu sama siapa sih, Lause? Ya, kita beribadah mau bertemu sama Tuhan. Nah, kalau kita mau bertemu sama Tuhan, berarti kita mau memberikan yang terbaik kan? Iya, Lause. Nah, kalau gitu Lause mau ajak kita semua, waktu kita beribadah, kita sudah nggak lagi makan ya. Iya, jangan main HP lagi. Dan juga kalau mau ke toilet nanti selesai ibadah ya. Iya. Oke, Lause rasa anak-anak di rumah sudah paham, adik-adik di rumah sudah paham. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Iya, kita mau Oke, berdoa dulu. mari kita berdoa bersama-sama. Lause mau kalian mengikuti Lause ini dalam berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini Kami boleh kami boleh beribadah kembali. beribadah kembali. Kiranya Tuhan Yesus Kiranya Tuhan Yesus tolong berkati ibadah kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Kami mau serahkan Kami mau serahkan ibadah kami ibadah kami ke dalam tangan-Mu. ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Lause Ya, ini mau nanya nih, boleh. perasaannya Lause Hendra seperti apa? Hari ini Lause senang sekali, Lause. Lause senang Iya, ya? kita Sama. bisa ibadah lagi meskipun masih online. Oke, sama sih, Lause juga sekarang sedang merasa bahagia. Nah, Lause, kita mau sama-sama merayakan kebahagiaan kita. Iya, boleh. Lause yakin juga di rumah adik-adik juga pasti sedang merasa senang ya, karena kita sama-sama mau ibadah. Nah, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk, Lause undang semuanya berdiri yuk, kita nyanyi sama-sama. hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara.
Lause, Vini percaya kalau kita semua di sini saudara ya. Iya, benar, Walaupun Lause. memang bukan mama papanya sama, Iya. memang bukan kakak dedeknya sama, kakak adeknya sama, tapi kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Iya. Nah, makanya kita harus bahagia karena kita semua sudah menjadi anak-anak Tuhan. Iya, benar sekali, Lause. Adik-adik masih bersemangat memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan kembali dengan sebuah lagu yang menyatakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Semuanya pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari langit. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah dari langit. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, Lause, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah kita harus lebih sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tidak boleh main-main lagi ya, Lause. Iya betul, Nah, Lause. tidak boleh main HP, tidak boleh ke toilet dulu. Iya, ke toiletnya ditahan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita persiapkan hati kita, Lause. Kita mau mengatakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya adalah Lause Emma. Nah adik-adik, hari ini kita kan tadi udah puji Tuhan nih, sama-sama sembah Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Ayo sekarang duduk yang rapi, kita mau dengar firman Tuhan ya. Oh iya, sebelumnya Lause Emma mau tanya adik-adik dulu nih. Adik-adik bisa nggak buat menara dari kartu Uno? Bisa nggak? Oh, pasti nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa kan? Soalnya itu sulit banget. Nah, Lause Emma akan tunjukin ke adik-adik. Dalam sekejap, Lause Emma akan buat menara dari kartu Uno. Ayo coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, dah! Ini dia! Menara Uno buatan Lause Emma. Nah, adik-adik, bagus kan? Bagus kan? Adik-adik, sebenarnya tadi kan Lause Emma bilang adik-adik gak bisa buat ya. Enggak deh, enggak. Sebenarnya kalian semua bisa kok buat, asal buatnya dengan penuh kehati-hatian. Iya gitu, nanti cobain ya di rumah ya. Oh iya adik-adik, ngomongin menara Uno kayak gini, Lause Emma jadi inget tentang cerita Alkitab yang bicarain tentang sebuah bangsa yang membangun menara yang tinggi banget. Wah, coba adik-adik tahu nggak bangsa mana itu? Iya, bangsa Babel. Iya, ceritanya ada di mana ceritanya? Ayo. Iya, di Kejadian ya adik-adik. Pada waktu itu adik-adik, orang-orang dari bangsa Babel itu ngerasa hidupnya udah enak banget tuh. Dan mereka cari sebuah tanah yang ada dataran yang baik untuk membangun sebuah kota. Mereka juga mau bangun sebuah menara yang tinggi. Lah, emang salah ya mau bangun menara, bangun kota? Kayaknya nggak ada yang salah ya dari itu semua. Tapi adik-adik, ternyata ada yang keliru nih, ada yang salah nih. Apa ya? Yaitu motivasi mereka. Mereka ternyata membangun sebuah menara yang besar, yang tinggi itu tujuannya untuk berkumpul di antara mereka supaya nggak terpisah cerai-berai gitu di antara mereka. Supaya mereka juga bisa punya sesuatu yang hebat yang bisa mereka banggain. Wah, adik-adik, sebenarnya itu jadi sesuatu yang salah. Karena apa? Tuhan Allah memerintahkan supaya mereka itu menyebar. Mereka harus menyebar ke seluruh bumi supaya bisa memelihara semua ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan. Itu makanya mereka jadinya melanggar atau tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik sekalian, tadi kan Lause bilang kalau menara itu tinggi banget. Iya, mereka mau buat menara yang sampai mencapai ke langit. Nah, tahu nggak lebar dari tempat atau menara itu? Nah, adik-adik, menara itu dari lantai dasar yang lebar banget, 90 kali 90 meter. Wah, gede ya, lebar banget ya, 90 kali 90 meter. Nah, dari lantai dasar itu ke atas ada 5 lantai. 5 lantai itu yaitu dibangun tiap lantainya 6 sampai 19 meter. Terus sampai mereka mau mencapai ke langit. Tapi adik-adik kan tadi Lause bilang bahwa Tuhan tidak suka
Tuhan Allah tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Akhirnya Tuhan mengacau balaukan, atau Tuhan membuat mereka tidak bisa kerjain lagi tuh menara yang tinggi itu. Mereka jadi punya bahasa yang berbeda-beda. Nah, gimana coba kalau misalnya satu sama lain bicaranya dengan bahasa yang berbeda-beda? Ya nggak bisa dong kerjain itu menara sampai selesai. Akhirnya karena mereka ngerasa, wah susah nih, saling nggak ngerti nih, saling salah paham nih. Akhirnya mereka kabur, mereka pergi semuanya. Akhirnya menara itu tidak jadi, tidak selesai. Adik-adik, wah menara ini ya adik-adik adalah suatu lambang atau suatu simbol keangkuhan, kesombongan manusia. Kenapa sih manusia itu sombong, angkuh? Padahal Tuhan Allah itu baik banget sama mereka ya. Nah adik-adik, langsung mau bacain satu ayat deh buat kita semua. Dari Amsal pasal 18 ayat 12. Ini akan jadi ayat hafalan buat adik-adik juga. Coba dengerin ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayo coba lagi. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, tadi ya Lause Emma di awal bilang, wah Lause Emma bisa nih bangun menara dalam hitungan sekejap. Lause Emma yang paling bisa, adik-adik gak bisa. Itu tuh contoh apa yuk? Contoh kesombongan, contoh keangkuhan. Ngerasa diri tuh bisa, ngerasa diri tuh paling mampu, yang lain gak bisa. Nah, Lause Emma mau tanya nih, adik-adik pernah gak kayak gitu? Ngerasa udah yang paling bisa ngerjain sesuatu? Atau bisa aja pas ulangan, kita kan sering banget ya ulangan di sekolah, ngerasa udahlah Lause gak usah belajar. Aku mah bisa, aku mah pinter, ingatannya kuat kayak gitu ya, jadi nggak usah belajar. Atau nyusun mainan, aku mah hebat, aku nggak mau dibantu sama teman, malah aku mau main sendiri. Nah adik-adik, itu tuh contoh-contoh kita sombong. Nah padahal firman Tuhan hari ini ngajarin kita supaya nggak boleh sombong, tapi rendah hati dengan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus rendah hati, harus mau juga mungkin ditolong sama teman-teman atau orang lain. Nah adik-adik, hari ini ingat ya kita belajar firman Tuhan tentang apa? Kita belajar tentang bangsa Babel yang membangun menara yang tinggi, yaitu menara Babel. Dan Tuhan tidak suka karena motivasi mereka membangun itu, yaitu adalah karena kesombongan, keangkuhan. Mereka tidak mau melakukan misi Allah. Maka dari itu Tuhan tidak membiarkan mereka melanjutkannya. Nah, adik-adik harus belajar untuk rendah hati, tidak sombong, dan selalu mengandalkan Tuhan ya. Supaya semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, nanti baca lagi ya dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 tentang cerita tadi supaya makin ngerti, makin paham. Oke adik-adik? Oke Lause. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang rendah hati dan tidak sombong. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh dengar firman Tuhan. Kami boleh menyaksikan bangsa Babel, orang-orang yang penuh kesombongan sudah melukai atau menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tebus, yang sudah Tuhan kasihi, Tuhan sayangi, kami mau belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang sombong, tidak menjadi orang-orang yang congkak. Ajar kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami tidak mampu melakukan sesuatu, kami boleh belajar atau kami boleh meminta bantuan orang yang lebih mampu. Ketika kami mampu pun,
kami juga membantu orang-orang yang tidak mampu, tidak bisa melakukan. Kami mau mengajari setiap mereka, teman-teman kami juga. Tuhan, bantu kami juga supaya apapun yang kami lakukan itu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Lause Emma ya. Ingat pesannya, kita semua nggak boleh sombong ya, karena Tuhan tidak suka sama orang yang sombong. Iya, Lause. Oke, nah Lause mau ingetin ayat hafalan kita lagi dari Amsal 18 ayat 12. Bunyinya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya, Ingat-ingat ya benar. di rumah, jangan lupa ya. Iya, jangan lupa ya dihafal. Nanti videonya dikirim ke wali kelas masing-masing. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dan sebelum mengakhiri kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan beberapa cara loh. Oh, oke. Pertama bisa dimasukkan uangnya ke dalam amplop, nanti ketika adik-adik sudah boleh beribadah lagi baru diberikan kepada gereja. Atau yang kedua, adik-adik boleh transfer ke rekening gereja. Nah, kalau adik-adik punya alat pembayaran non tunai, adik-adik juga bisa scan QR code yang ada di bawah layar. Bisa ini. minta tolong papa mama di Iya. rumah ya. Oke, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dan kita akan naikkan sebuah pujian. Pujian apa, Lause? Dalamnya hatiku jadikanlah. Oke, kita naikkan pujian ini dengan bersuka cita. Dalamnya hatiku Jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus Berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah minggu ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur hari ini hari ini kami boleh beribadah beribadah secara online. secara online. Kami juga Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Selamat hari Minggu adik-adik. sampai jumpa Minggu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.